Kita juga perlu mengkritisi bahwa guru mau tidak mau, suka tidak suka, harus hidup selaras zaman. Karena itu adalah tugas profesional. Nah, kalau bicara tentang tugas profesional, sudah melekat di situ. Di dalamnya adalah bagaimana mendidik, mengajar, dan mendidik anak bangsa. Pada nama tidak bisa langsung, ayo baca kalian, kenapa kalian hanya dengan HP saja itu. Sementara dia sendiri dengan HP. Dengan HP, betul. Tapi kalau dia lepas HP-nya, dia baca. Gitu. Baru kemudian dengan pelan omong, lepas HP itu, coba ambil buku di sana. Tapi dia sendiri pegang buku gitu. Ya. Itu jauh lebih keren, jauh lebih mengena gitu. Bayangkan misalnya perpustakaan daerah ini, bukunya dibuat tour gitu. Bukan di situ terus tempatnya. Oke lah untuk tempat-tempat apa simpan di situ, tapi buku itu harus tour dalam tanda kutip bahwa coba arahkan buku itu ke tempat di mana tingkat membacanya tinggi gitu masyarakat. Saya pernah kritisi pusat perbukuan. Oke, kamu tentukan standar buku harus sekian, modelnya harus standar sekian dan seterusnya. Menjadi pertanyaan adalah, seberapa sering Anda turun untuk mendidik sekian banyak anak Indonesia supaya mereka bisa menulis sesuai standar yang kau beri. Halo sahabat podcast semua, kembali lagi di podcast KTN bersama saya di ruang bincang penuh makna, tempat kita menggali realitas, memahami tantangan dan menyuarakan harapan. Hari ini kita mengangkat satu tema penting yang sering kali hanya jadi data di layar presentasi, yaitu rendahnya literasi anak-anak di Indonesia. Nah, tema ini kami angkat karena mengingat begitu banyak masalah-masalah pendidikan yang ada di Indonesia yang harusnya tidak bisa lagi kita anggap sepele. Sudah hadir bersama saya di ruangan ini Kakak Gusti Rikarno, pendiri Yayasan Rumah Literasi Cakrawala NTT. Selamat datang Kakak, Ya. Terima kasih sudah hadir dan berkesempatan untuk meluangkan waktu datang ke sini. Ya, terima kasih sudah mengundang saya hadir di tempat ini. Terima kasih banyak. Oke, berarti kita langsung saja ya Kakak. Siap. Kakak, fakta terakhir bahwa dalam laporan PISA 2022, Indonesia itu berada di peringkat 70 dari 80 negara. Artinya kita masuk 10 besar ini. Ya. Dalam hal kemampuan membaca siswa, terendah. Dan lebih menyedihkannya lagi, banyak siswa SMA ini yang sebentar lagi harusnya masuk kuliah dan dunia kerja, masih kesulitan memahami bacaan sederhana. Bahkan bukan hanya memahami bacaan sebenarnya, secara teknis juga masih banyak yang secara teknis itu belum bisa lancar membaca. Nah, saya pernah membaca sebuah tulisan Kakak, negara itu boleh merdeka, tapi kalau rakyatnya masih buta huruf, itu namanya penjajahan versi baru. Hari ini itu bukan hanya tulisan, itu nyata. Di banyak daerah, terutama di kawasan Indonesia Timur kita, khususnya, mungkin di NTT juga lah. Anak-anak Indonesia, anak-anak sekolah itu masih belum bisa membaca dengan lancar, apalagi memahami isi dari apa yang mereka baca. Faktanya, banyak anak SMA di NTT, bahkan bukan cuma hanya di NTT sih, kalau kita lihat ada beberapa banyak konten kreator di beberapa media sosial, itu mereka mengangkat itu bahwa banyak anak SMA yang bukan hanya menghafal soal, bahkan mereka tuh tidak memahami bacaan yang mereka baca. Buku-buku pelajaran juga minim, perpustakaan bukan hanya buku sih, tapi kalaupun ada buku juga belum tentu juga mereka mau buka. Iya. Perpustakaan sekolah terkunci atau bahkan tidak ada. Kegiatan membaca hanya menjadi formalitas, bukan budaya. Dan ini bukan kesalahan satu pihak. Kalau menurut saya ini kegagalan sistematik. Nah Kakak, kalau menurut Kakak bisa diceritakan sedikit seperti apa potret literasi anak-anak di Indonesia saat ini menurut Kakak, khususnya di wilayah timur, di NTT lah khususnya. Baik, terima kasih. Yang pertama, salam hangat bertemu bersama saya, bersama kami dari Rumah Literasi. Senang sekali ya Kak boleh mengundang dan kita berbagi cerita. Saya pikir ini penting supaya biar semua tahu tentang bagaimana kondisi real dunia pendidikan kita. Faktanya memang demikian, dengan data-data yang ditampilkan, saya menilai bahwa kita memang sudah mengalami yang namanya dehidrasi literasi. Kita kekurangan asupan terkait yang namanya literasi. Gitu. Bahwa kemudian kita tiba di titik terms darurat literasi itu benar. Gitu, dengan data-data yang ditampilkan tadi. Semisal Kompas beberapa bulan yang lalu menghadirkan satu informasi yang mengejutkan kita semua
tentang bagaimana di kampus saja kita di kampus saja kondisi literasi tidaklah baik-baik saja gitu. Apalagi kalau misalnya kita bicara SMA, kemudian turun lagi SMP, apalagi SD, SMP, wah repot gitu. Dan saya pikir kondisi ini memang harus disadari sebagai luka bersama gitu. Jadi kita tidak ada lagi kesempatan untuk melemparkan kambing hitam gitu. Nah, situasi ini, situasi dehidrasi literasi, darurat literasi. Jadi mau tidak mau semua harus bergerak terkait situasi ini. Fakta misalnya ada anak yang, ya saya baru kemarin dari Sabu, ada anak yang kelas 3 SMA, jangankan bukan soal memahami ya, untuk membaca saja gitu. Iya, secara teknis. Teknis saja itu sudah sulit gitu. Jadi apa yang terjadi? Dia dipindahkan dari satu SMA ke SMK gitu. Karena dinilai di SMK itu ada jurusan pertanian yang dia punya modal di situ, modal fisik gitu. Jadi lebih baik daripada dia direpotkan dengan urusan baca tulis, ya sudah kau kerja kebun saja gitu. Jadi dinilai dari kerjanya situ. Gitu. Itu kan nyata gitu. Jadi itu baru misalnya yang muncul ke permukaan ya. Belum lagi yang memang tersembunyi atau disembunyikan. Betul. Situasinya gitu. Di kampung-kampung ya siapa sih kepala sekolah, guru yang mau mencoreng wajah sekolahnya. Betul, ya terpaksa data dari sekian banyak anak yang belum lancar membaca ini ditekan atau ya antara ada tidak ada gitu. Nah, dan itu yang menjadi, kalau saya lihat itu luka bersama yang harus kita sadari. Karena sepanjang kita tidak menyadari itu sebagai luka, repot juga untuk bagaimana kita menyerahkan diri atau memberi diri untuk diobati atau berjuang mengobati diri sendiri gitu. Kira-kira dulu itu Kak. Nah, ini yang kayak tadi Kakak ngomong bahwa mereka dengan sengaja menyembunyikan. Itu kan kalau kita mau bilang itu sistematik sebenarnya. Iya, betul. Akhirnya bukan memperbaiki, malah menyembunyikan. Nah, ini mungkin pertanyaan kedua ini mungkin bisa sudah terjawab tadi, tapi bukan, kayaknya bisa jadi bukan hanya di Sabu. Apa yang paling mengejutkan dan menyedihkan yang pernah Kakak lihat atau temui secara langsung di lapangan terkait kemampuan membaca siswa? Selain di Sabu tadi, ada lagi atau tidak? Saya sejujurnya tidak ingin menyebut tempat ya. Kalau ingin menyebut tempat Sabu, sebenarnya kalau mau dibilang situasi ini bukan tentang Sabu. Ini juga bukan tentang Timor, ini juga bukan tentang Alor dan sebagainya. Ini tentang kita semua. Betul. Gitu. Nah, kebetulan ya kami sudah hampir 12 tahun bergerak di jalan sunyi literasi. Kami menemukan sekian banyak situasi ini. Situasi di mana kita belum selesai dengan perkara literasi dasar, baca dan tulis. Itu kita belum selesai itu. Ada 6 literasi, jenis literasi, tapi kita belum selesai di literasi dasar. Jangan bicara tentang literasi digital, literasi keuangan, finansial dan sebagainya. Kalau misalnya literasi dasar ini kita belum selesai. Oke lah, banyak yang yang membungkus dalam narasi bahwa literasi itu bukan hanya soal baca tulis gitu. Oke, benar. Tapi kalau yang baca tulis belum selesai, bagaimana kita bisa berbicara yang lain gitu? Betul. Maka Cakrawala NTT kami fokus di yang dasar dulu. Betul. Karena kami menilai bahwa itu menjadi pijakan untuk mengerti yang lain gitu. Bagaimana dia bisa menggunakan gadget secara baik dan benar? Kalau menuangkan pikiran dalam narasi kecil di media sosial saya belum selesai. Belum gitu. selesai. Ya. Maka yang terjadi adalah tampilkan wajahnya saja. Gitu. Lebih banyak wajahnya yang ditampilkan ketimbang narasi. Padahal di Facebook itu misalnya tertulis itu apa yang kamu pikirkan. yang ditagih di situ adalah pikiranmu, bukan wajahmu. Bukan, gitu. ya sepakat itu. Gitu. Itu kayak macam kemarin Kakak. Saya bagikan satu berita tentang Gubernur Sulawesi Barat kayaknya. Dia kan mengharuskan siswa SMA itu hanya boleh lulus ketika dia sudah menyelesaikan dia sudah membaca 20 buku. Dia bikin kebijakan seperti itu. Terus saya bagikan di Facebook. Saya bilang kalau misalkan ini diambil oleh kementerian, saya bisa membayangkan berarti ini dampak positifnya pasti banyak sekali. Entah itu ke siswanya, ke budaya literasinya, ke pendidikannya, bahkan ke penulis-penulis buku juga pasti ada dampak baiknya.
Tapi ada satu yang komentar seperti ini kakak. Dia bilang itu artinya baca itu sudah dipaksakan. Itu sudah artinya sudah memaksakan seperti itu. Sedangkan baca itu bukan masalah minat. Iya. Nah itu menurut kakak bagaimana? Saya gini ya, saya sejujurnya kecewa ya. Kalau mau bilang kecewa juga gimana ya, kadang tertawa sendiri. Pokoknya rayakanlah kebodohan itu. Jadi, karena bukan hanya banyak yang bernarasi demikian gitu, Iya. bahkan mengkritisi apa yang kami buat, dan saya lagi menunggu apa yang dia buat gitu, justru tidak buat apa-apa gitu. Nah, jadi memang menurut saya untuk saat ini harus dipaksa. Harus dipaksa, betul. Seperti Sepakat. halnya gini, bagaimana anak itu bisa lancar berjalan kalau misalnya tidak rutin untuk dipegang tangannya dan mulai Iya. tertatip pelan-pelan, 1 langkah, 2 langkah dan seterusnya. Nah, apakah dia harus langsung berdiri? Tidak gitu. Nah, dan kalau pakai term dipaksakan itu nanti akan muncul sekian banyak pembelaan dari sisi ini dan Kesehatan sebagainya. mental, ya. Sedih sekali memang. Mental health. Maksud saya itu antara nyata tidak ada, nyata ya, atau ada itu. Ada banyak. Dan kakak itu. saya selalu menghabiskan waktu untuk merayakan itu. Dalam satu cara gitu. Ketika ada yang berjuang luar biasa, kemudian ada yang kritisi. Kalau misalnya argumennya kuat mungkin ya. Tapi kalau misalnya yang baca, bagaimana kau bisa mengerti yang lain gitu? Itu saya poinnya. Iya. Bagaimana kau bisa memahami dunia tanpa kau mengerti apa yang tertulis itu? Kalau kita terima satu term bahwa buku itu jendela dunia gitu. Bagaimana kamu bisa menatap dunia kalau misalnya kamu tidak bisa menatap kata dalam satu bentuk? Betul. Kayak kalau kita mau bilang gaya belajar yang paling dasar itu sebenarnya membaca. Iya. Belum dia jangan sampai di menulis, jangan sampai di berhitung. Dia Iya. membaca dulu, membaca lancar baru dia bisa geser ke menulis. Menulis lancar baru dia bisa geser ke berhitung. Tapi kalau membaca saja dia juga sudah jatuh bangun ya, itu sudah. Nah kakak saya tertarik tadi waktu kakak bilang kita ini belum selesai dengan literasi. Menurut kakak itu kenapa? Kenapa belum selesai? Yang pertama, kita belum melihat aktivitas baca tulis itu sebagai kebutuhan. Betul. Itu yang pertama. Karena apa? Kita dikuatkan dengan sebuah budaya tutur. Jadi orang tua kita itu begitu kita lahir itu langsung dengan kata gitu. Yang terucap, bukan yang tertulis gitu. Adat-adat kita itu berhubungan dengan diskusi, berhubungan dengan budaya tutur gitu. Mau dari pagi sampai pagi itu jadi itu. Makanya ada satu jenis minuman itu apa? Air minum kata-kata gitu. Nah, jadi makin banyak minum, kata-kata keluar, tetapi tercecer. Iya. Tidak dituliskan itu. Nah, jadi saya menilai bahwa kondisi ini harus digempur dalam satu bentuk. Dalam satu bentuk. Jadi bagaimana semua harus bergerak menyadari bahwa ini kondisi kita. Begitu. Oke. Kakak ini banyak anak SMA yang bahkan belum bisa melancar membaca. Kayak tadi kakak temukan ada di beberapa daerah. Menurut kakak, tapi ini saya rasa bukan hanya di NTT sih. Banyak konten kreator di beberapa media sosial itu yang mengangkat ini juga. Bahwa anak SMA entah beberapa tahun terakhir ini banyak yang belum lancar membaca. Bahkan membaca itu masalah satu, belum lancar membaca. Yang kedua perkalian. Yang notabene ini harusnya sudah dihafal dari tingkat SD. Tapi di level SMA juga masih jatuh bangun itu. Jadi kalau kami yang belajar matematika, perkalian dasar saja kamu masih jatuh bangun, apalagi yang ke atas semua. Ini sama halnya juga dengan membaca. Kalau membaca saja mereka masih jatuh bangun, bagaimana mereka memahami atau bahkan bagaimana mereka menulis itu juga pasti jatuh bangun. Nah kakak, menurut kakak ini kira-kira kenapa bisa terjadi? Hampir di seluruh Indonesia punya kasus yang sama nih. Kembali tadi soal kebiasaan ya. Nah, jadi tadi kita sudah terlanjur nyaman dengan bahasa lisan gitu. Nah, jadi kebiasaan kita untuk menulis itu, membaca itu semacam didukung oleh lingkungan gitu.
Oh, Jadi lingkungan kita tidak menuntut orang untuk kamu bagaimana membangun narasi yang bagus, untuk kamu dipuji ketika memegang buku, tidak. Lingkungan kita itu akan seorang akan mendapat apresiasi, lingkungan akan memberi seorang semacam apresiasi kalau dia sampaikan sesuatu itu mengalir gitu. Nah, padahal itu tercecer gitu. Nah, kemudian yang berikut tokoh-tokoh kunci untuk membangun kebiasaan membaca ini juga mengalami hal yang sama. Saya ambil contoh saja misalnya orang tua. Iya. Orang tua belum melihat anak itu sebagai sebuah investasi dan harus dibangun pikirannya dalam satu cara. Hadiah yang diberikan itu bukan buku. Misalnya. Betul. Jadi tapi barang-barang lain gitu. Nah, Iya. orang tua jarang memberi apresiasi anak kalau misalnya dia duduk dan baca gitu. Tapi akan memberi banyak apresiasi kalau anak itu pikul batu, pikul kayu dan seterusnya gitu. Nah, Iya, gitu. sepakat. Itu yang pertama. Jadi orang tokoh-tokoh kunci ya, yang ada mulai dari saya sebut itu literasi keluarga, mulai dari keluarga. Gitu. Karena apa? Bapak dan mama tidak punya kebiasaan itu. Iya. Itu yang berat sebenarnya. Kebiasaan mama untuk memegang buku, kemudian ini bapak memegang buku, lalu ujuk-ujuk minta anak pegang buku gitu. Kemudian yang berikut, tokoh kunci yang kedua adalah guru. Ya, walaupun saya adalah pembela radikal untuk guru, tapi saya juga perlu mengkritisi bahwa guru mau tidak mau, suka tidak suka, harus hidup selaras zaman. Karena itu adalah tugas profesional. Nah, kalau bicara tentang tugas profesional, sudah melekat di situ. Di dalamnya adalah bagaimana mendidik, mengajar dan mendidik anak bangsa. Jadi dua hal ya, mengajar dan mendidik sudah menjadi tugas guru gitu. Itu artinya mau tidak mau dia harus mengupdate diri dalam satu cara. Ya. Harus punya kebiasaan membaca misalnya. Nah, dari guru yang biasa membaca dengan sendirinya bakal tertular ke Siswanya. siswa. Saya ambil contoh misalnya ya, kebetulan saya ada basic seminari gitu. Jadi saya selalu menatap guru-guru saya yang notabene adalah pastor, selalu megang buku. Jadi ada kebanggaan itu kalau misalnya dia menceritakan saya baru selesai membaca, menulis sebuah buku dan seterusnya gitu. Jadi kita juga wah, ternyata yang ideal, yang keren itu adalah ketika kita selesai membaca buku baru menceritakannya atau menulis sesuatu dan menceritakannya ketimbang kita hanya sekedar bercerita. Dan akhirnya itu terbentuk gitu. Yeah. Jadi imajinasi tentang bagaimana pentingnya buku itu sebenarnya terbentuk. Dengan demikian maka literasi keluarga itu harus diperkuat, kemudian ditambah dengan literasi di sekolah. Dan luar biasa lagi kalau misalnya itu sudah menjadi iklim bersama di tengah masyarakat. Gitu. Jadi bagaimana masyarakat mengapresiasi orang itu ketika dia misalnya menulis sesuatu gitu. Nah, jadi kebanyakan kita ini kan orang tulis sesuatu misalnya, kita mengeritik bukan dengan tulisan. Jadi kalau misalnya beliaunya tulis 5 paragraf, kita hanya kritik itu dengan 1-2 paragraf. Komentar. Jadi tidak connect gitu. Nah, idealnya kalau misalnya orang menulis sesuatu misalnya 10 paragraf, maka kita mengkritisinya dengan 20 paragraf. Supaya lengkap gitu. Tapi kita justru merasa keren sekali kalau kita mengkritisi seseorang yang dia sudah tulis 10 paragraf dan kita cukup 3 paragraf. Gitu. Dan menurut saya tidak kuat. Sehingga memang mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus sadari ini menjadi luka bersama. Luka bapak dan mama mulai dari rumah. Yang dia tularkan ke anak, nanah itu tularkan anak, kemudian nanah yang sama tertular ke sekolah. Di sekolah terjadi luka di sana, ada sekian banyak tindakan yang sebenarnya bertolak belakang dengan maksud dari konsep dasar pendidikan gitu. Dan memang kembali tadi kalau misalnya guru tidak atau kurang misalnya belajar tentang psikologi anak dan lain-lain dari buku, ya susah juga untuk membangun satu wawasan yang bagus, kemudian juga dengan metode mengajar yang bagus. Nah, kakak ini kalau kakak bilang kebiasaan memegang buku, ini saya juga alami itu. Ketika
kita berbicara tentang buku, ketika kita berbicara tentang membaca, orang menganggap itu bahwa satu itu hanya formalitas ketika ada di sekolah. Iya. Itu yang bahaya. Karena ada banyak, bukan banyak sih, tapi ini mungkin sudah menjadi budaya kayaknya buat kita bahwa yang namanya memegang buku itu untuk mereka yang di sekolah. Iya. Ketika kita sudah selesai sekolah, buku juga selesai. Nah, itu yang bahaya. Kalau kita bercermin ke negara-negara lain yang punya budaya literasinya tinggi, mereka menjadikan buku ini. Nah, ini juga jadi konsep lucu kalau ketika orang-orang melihat buku itu hanya buku pelajaran yang penting. Tapi buku-buku yang lain itu menganggap bahwa itu tidak penting. Ditambah lagi dengan kita negara yang buku ini harganya apa kabar luar biasa. Semakin lebih jauh lagi orang melihat bahwa buku itu penting. Benar. Nah, Kakak, menurut Kakak, kira-kira formalitas dan mental block seperti ini kita bisa, kalau mau omong kasar, dobraknya itu seperti apa? Yang pertama harus bangun dari diri sendiri. Nah, karena prinsipnya bagaimana mungkin kita mengubah dunia kalau tempat tidur kita saja tidak biasa dirapikan setiap bangun di pagi hari gitu. Itu yang paling pertama. Makanya setiap orang yang menyebut diri sebagai penggerak literasi, dia harus mulai paling penting adalah dari diri dulu. Menata dirinya dulu, menata wajahnya gitu, menata pikirannya dan juga menata stylenya. Style yang literat gitu. Nah, jangan bilang misalnya ayo membaca sementara kamu sendiri tidak punya kebiasaan membaca. Jadi mari kita menata itu mulai dari diri sendiri karena satu tindakan kecil jauh lebih berdampak dari sekian banyak kata-kata yang kita bangun. Nah, ini sebenarnya mulai dari rumah misalnya. Bapak dan mama tidak bisa langsung, ayo baca kalian, kenapa kalian hanya dengan HP saja itu. Sementara dia sendiri dengan HP. Dengan HP, betul. Nah, tapi kalau dia lepas HP-nya, dia baca. Gitu. Baru kemudian dengan pelan omong, lepas HP itu. Coba ambil buku di sana. Tapi dia sendiri pegang buku gitu. Ya. Itu jauh lebih keren, jauh lebih mengena gitu. Betul. Gitu. Apalagi di sekolah. Gitu. Bagaimana menyuruh anak itu ke perpustakaan sementara pak gurunya sering dekat kamar mandi untuk rokok misalnya, menghabiskan waktu dekat kantin dan ngobrol yang tidak perlu misalnya begitu. Jadi kita harus mau tidak mau harus beri contoh gitu. Menata diri dulu baru kita beri contoh gitu. Atau misalnya pemerintah misalnya jangan bicara tentang ini kondisi rapor pendidikan kita dan seterusnya tanpa ada satu aksi yang real gitu. Iya. Saya ambil contoh misalnya ya, kita mau sebut saja ya. Mulai dari dinas pendidikan itu. Bagaimana kamu bicara, ayo menata perpustakaan di sekolah dan sebagainya. Kalau di dinas misalnya, dinas pendidikan tidak ada perpustakaannya. Gitu. Kita pun dinas ada deh. Saya berimajinasi Kak. Setiap dinas punya perpustakaan. Dari guru yang bertemu dengan kepala dinas, kabit sambil menunggu ada. Dia sambil baca gitu. Itu kan keren itu. Iya. Jadi ada kesinambungan dengan apa yang kau omong, dengan apa yang kau keluhkan setiap hari, dengan apa yang kau programkan gitu. Jangan berharap misalnya kondisi ini langsung berubah tanpa kita mulai menata pikiran dan style kita. Semua lini. Saya sebagai pribadi, kemudian kakak sebagai bagian dari yang lain, kemudian keluarga, kemudian sekolah, pemerintah, semua harus punya style yang sama. Jadi mari kita mengubah dunia mulai dari menata style kita gitu. Saya ambil contoh misalnya di rumah saya punya pojok baca gitu. Hanya karena kemarin itu lagi pindahkan ke kantor, jadi ada sekian banyak buku yang saya pindahkan ke kantor. Tapi bukan berarti bahwa di rumah tidak ada pojok baca, tidak. Gitu. Tetap kita siapkan misalnya. Ya, harus itu. Jadi di ruang tamu itu misalnya ada sekian banyak buku yang kita simpan misalnya, gitu. Di ruang kepala sekolah misalnya, di belakang tempat kerjanya, menurut saya yang jauh lebih ideal misalnya, dia punya rak buku. Betul. Gitu. Soal kepemimpinan, manajemen dan sebagainya, supaya dia memanage sekolah itu dalam posisi rasional itu. Demikian juga kadis pendidikan, ya kalau boleh juga pemimpin daerah lah. Ada sekian buku yang bisa paling tidak secara kasat mata kita, wah ini ada satu yang asik lah, gitu. Ya, paling betul, tidak kamu bicara dengan saya itu ada basisnya gitu dari buku sana gitu.
Dan kita kalau berbicara dengan orang yang kita lihat basicnya sudah pegang buku itu, kita bicara juga hati-hati. Iya. Kita tuh jadinya sabar dulu, ini hati-hati ini. Gitu, karena dia punya referensi melampaui pikirannya. Betul. Kalau kita omong tentang masalah buku tadi itu juga saya kurang tahu, tapi mungkin ada orang yang berpendapat lain. Tapi kalau menurut saya memang rumah yang paling buat saya bagus itu ya kalau dia punya ruang tamu itu dihiasi dengan buku. Kayak ada sisi kerennya sendiri. Nah kakak, tadi kakak sudah singgung itu dari bagian diri kita, terus dari keluarga. Nah saya ini mau lihat literasi di Indonesia ini agak menurun kalau menurut saya, terutama di NTT itu. Saya bisa melihat ini secara sistematik bisa jadi karena kalau kita berbicara tentang literasi itu bukan kejadian yang baru terjadi seminggu 2 minggu. Itu biasanya karena kebiasaan yang sudah sekian lama tahun. Kita baru sampai di tahap ini dan kita sadar. Kalau kita omong tentang pendidikan itu tidak bisa kita omongin cuma 1-2 tahun. Itu investasinya panjang. Nah, kakak, untuk kita khusus untuk literasi di Indonesia, terutama di NTT itu sangat rendah. Kalau menurut saya, itu biasanya karena akses bukunya terbatas. Kemarin itu ada satu bukan konten kreator, dia itu penulis buku. JS Kairen namanya. Waktu dia promosi bukunya di Malaysia, dia menemukan fakta bahwa ternyata di Malaysia itu pemerintahnya itu subsidi buku, subsidi harga buku. Jadi misalkan penulis bukunya itu dia menjual bukunya harga dengan 100.000, pemerintah subsidi 50.000 dan itu khusus untuk siswa dengan gurunya. Nah kalau kita kembali ke Indonesia itu tidak ada, itu tidak ada sama sekali. Kita kalau ke Gramedia itu kita hanya harus dada sudah lihat dia punya harga nih. Nah akses buku ini sangat terbatas di banyak sekolah di pedalaman khususnya. Itu satu buku itu bisa dipakai sampai 5-6 siswa. Buku-buku pelajaran. Malah ada sekolah yang tanpa perpustakaan. Kita kalau mau ngomong sampai ke perpustakaan juga kita miris kembali karena jangankan perpustakaan, kelas saja masih jatuh bangun di daerah-daerah pedalaman itu. Terus saya juga mungkin belajar basic guru kadang-kadang itu metode belajarnya terlalu kaku. Kebiasaan dengan metode ceramah dan itu menjadi ganti kurikulum, metode belajarnya juga kayaknya hampir tiap tahun begitu juga. Guru cenderung fokus pada hafalan untuk ujian nasional. Entah sekarang isunya mau dikembalikan lagi untuk ujian nasional, apalagi ini mau dikembalikan lagi. Padahal literasi butuh ruang eksplorasi dan dialog. Terus kurangnya pelatihan guru tentang literasi fungsional. Terus minimnya budaya membaca di rumah, tadi kita sudah bicara panjang lebar itu. Karena banyak anak yang tidak melihat orang tuanya membaca. Itu juga jadi refleksi sendiri buat kita yang punya anak di rumah. Kalau memang mau pintar ya kita pintar dari kita dulu, baru bisa anak bisa meniru itu. Sehingga mereka pun tidak terbiasa. Nah menurut kakak, kira-kira faktor utama penyebab rendahnya literasi di sekolah itu apa? Khususnya di NTT. Baik, kakak sudah sampaikan tadi hal pertama ya terkait buku, tapi hal lain juga adalah soal kebiasaan. Jadi kita coba urai satu-satu. Yang pertama misalnya terkait buku. Kalau mau kerucut lebih dalam lagi, buku itu bisnis. Ya, bicara buku itu bisnis. Kenapa? Untuk menghasilkan sebuah buku itu prosesnya panjang. Ya, betul sekali. Mulai dari kita menulis ya pakai ballpoint, kemudian alihkan ke laptop, itu juga butuh energi. Kemudian ketika tulisan itu jadi, kemudian kita dorong ke editor juga, itu juga butuh energi. Kemudian ke penerbit itu juga butuh uang. Apalagi sudah sampai cetak, sudah cetak tapi distribusinya lagi. Itu juga jadi jaringan buku. Kalau bicara buku itu bisnis. Nah, bagaimana di setiap jaringan ini itu ada duitnya gitu. Nah, menurut saya kalau bicara buku itu memang mau tidak mau itu sudah menjadi tanggung jawab orang yang dipercayakan untuk mengurus itu gitu. Salah satu misalnya pemerintah. Saya sebenarnya tidak sedang menyoroti pemerintah, tetapi menurut saya tugas mencerdaskan bangsa itu adalah tugas pemerintah. Jadi tugas kita yang lain adalah bagaimana support pemerintah gitu. Karena apa? Di pemerintah sudah ada sumber dayanya. Jadi pertanyaannya adalah, apakah melihat ini sebagai bagian dari cara dia berpikir dan bekerja, cara dia untuk memanage negara ini dan mempersiapkan generasi yang disebut generasi emas ini melalui buku atau melalui yang lain gitu. Nah ini yang kita masih deteksi. Apakah generasi emas yang kita siap gitu melalui buku atau tidak gitu? Jangan sampai kita boleh mati-matian bahwa
Oke, untuk dapat sebuah generasi emas itu harus baca, kemudian buka wawasan, sehingga dia bisa baca peluang kerja dan seterusnya, kemudian mengerti sekian banyak jenis literasi dan lain-lain. Jangan sampai pemerintah tidak melihat itu. Iya. Misalnya gitu. Nah, kemudian yang kedua misalnya, oke, buku ada, tapi apakah orang bisa baca tidak? Biasa baca tidak? Jadi kalau saya selalu sebut itu kan, kondisi kita itu kondisi aliterasi. Bisa baca, tetapi tidak biasa membaca. Nah, di data kemarin itu misalnya ada 145.000 anak putus sekolah gitu. Iya. Yang menjadi pertanyaan, apakah anak ini putus sekolah karena apa? Apakah salah satu di dalamnya itu karena memang sudah mentok gitu ya, tidak bisa lagi. Jadi dia mundur sendiri Betul. atau satu-satunya terkait ekonomi saja. Iya. Atau jangan sampai dia ke sekolah, sampai di sekolah karena dia tidak biasa baca, kawan lain bully dia, bodoh satu ini apa semua. Dan dia merasa minder, lalu memutuskan Keluar. berhenti sekolah. Iya, itu banyak yang Takutnya begitu. kita salah menyorot. Iya, Itu ekonomi, itu akses sehingga harus bangun sekolah. betul. Dan ternyata dia sudah di sekolah ini tapi mentoknya salah satunya ini. Iya. Sehingga dua-duanya harus dibangun menurut saya. Dua sayap yang harus dikembangkan. Di satu sisi buku ada, misalnya kuatkan dia punya kebiasaan membaca. Atau kebiasaan membacanya oke, tetapi kekurangan akses buku. Jadi dia malas kalau baca buku-buku yang sama. Iya. Nah, gitu. Jadi dua-duanya ini kita lihat. Makanya menurut saya sentuhan program di setiap kabupaten kota itu, lihat apa yang menjadi kebutuhan di sana. Betul. Jangan sampai kita kirim terus buku ke sana, tidak ada yang baca gitu. Iya. Itu menjadi semacam guna. Minta maaf ya, saya bukan bukan lagi sedang mengganggu dalam tanda kutip ya. Saya membayangkan misalnya perpustakaan daerah ini bukunya dibuat tour gitu. Bukan di situ terus tempatnya. Oke lah untuk tempat-tempat simpan di situ, tapi buku itu harus tour dalam tanda kutip bahwa coba arahkan buku itu ke tempat di mana tingkat membacanya tinggi gitu masyarakat. Nah, kami misalnya di Rumah Literasi Cakrawala di Dendeng di Nelbaki sana sudah menyiapkan diri, mempersiapkan SDM-nya untuk menerima buku tour gitu. Nah, dengan demikian tugas kami saat ini adalah bagaimana membangun kebiasaan membaca anak-anak. Gitu. Karena saya membayangkan misalnya berapa bulan mereka datang terus ke rumah literasi, sementara sumber bacaan di sana itu saja. Itu saja, gitu. betul. Maka harus dibuat. Jadi untuk menarik sekian banyak kekusutan yang ada itu, mendaur semua itu, menurut saya harus bangun dua hal itu. Adalah yang pertama itu adalah soal akses, dalam hal ini persediaan buku, tapi juga di sisi lain membangun kebiasaan membaca. Jadi menurut saya penggerak literasi ya termasuk pemerintah juga di dalamnya itu harus dua-duanya itu. Jangan sampai kita ada satu program yang menarik itu bagi buku NTT itu. Iya. Keren sekali menurut saya support sekali dan saya merindu untuk diskusi, mari kita beraksi bersama begitu. Tapi mungkin tugas kita yang lain adalah ketika buku itu sudah ada bagaimana membangun kebiasaan membaca. itu, betul. Karena kalau misalnya bangun kebiasaan membaca di kelas 3 SMA, apalagi kuliah itu, menurut saya bukan kita mau bilang sudah terlambat, tetapi agak berat. butuh energi, ya. Jadi butuh energi lebih untuk minta anak tinggalkan HP-nya, simpan HP-nya sebentar dan pegang buku fisik gitu. Iya. Pasti dia langsung beralibi di HP saya ada sekian banyak Ada buku. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita bisa mendeteksi bahwa buku online yang ada di HP-mu kau baca gitu? Iya, sepakat. Nah itu juga hal lain. Nah sebentar misalnya saya ada kesempatan untuk cerita satu program menarik juga terkait itu, bisa mendeteksi anak baca buku online itu berapa sampai halaman berapa dan seterusnya itu ada. Ada. Begitu. Nah, Kakak, menurut Kakak sistem pendidikan kita, sistem pendidikan di Indonesia ini memang kurang memberi ruang pengembangan literasi atau tidak? Menurut saya iya. Iya. Saya ambil contoh Kak. Akses pembelian buku melalui dana bos di sekolah itu buku pelajaran. Nah, minta maaf saja ya, bicara buku pelajaran kalau misalnya itu sudah aroma bisnisnya tinggi. Iya. Gitu. Kemudian yang kedua, tidak kontekstual gitu. Jadi buku pelajaran itu kan apa yang ditulis Jakarta itu kan diharapkan dimengerti seluruh Indonesia. Iya. Gitu. Betul.
Jadi akses untuk membeli itu kurang. Kalaupun ada misalnya membeli buku referensi, akan ditanya dulu buku apa, dari mana dan sebagainya. Makanya pusat Penerbit perbukuan mana? itu, saya pernah kritisi pusat perbukuan. Oke, kamu tentukan standar buku harus sekian, modelnya harus standar sekian dan seterusnya. Menjadi pertanyaan adalah seberapa sering Anda turun untuk mendidik sekian banyak anak Indonesia supaya mereka bisa menulis sesuai standar yang kau beri. Betul. Takutnya standarmu terlampau idealis untuk kami yang di daerah gitu. Sementara kami merindu menuliskan buku misalnya, atau para guru kami dampingi untuk menuliskan buku sesuai dengan konteksnya gitu. Tapi karena terblok dengan standarmu, maka bukunya itu tidak bisa masuk dalam Siplah dan tidak bisa terjual untuk umum. Iya. Nah, ini sebenarnya yang menurut saya harus kita bukan hanya sekedar komunikasi, tapi harus dieksekusi ulang. Evaluasi Gitu. lah minimal. Ya kalau evaluasi mengandaikan ada hal yang kita sudah buat sebelumnya. Kalau tidak buat Ini apa-apa belum ya, membuat, ya. memang, Iya. memang berat juga Betul. begitu. Kemudian misalnya program-program pemerintah misalnya, menurut saya itu belum terlalu fokus di literasi yang dalam arti yang lebih konkret. Gitu. Jadi kita masih melihat program itu untuk menjawab situasi yang menurut saya sementara. Saya ambil contoh saya terkait rapor pendidikan. Jadi mendongkrak rapor pendidikan menurut saya itu prosesnya panjang. Iya. Tidak bisa misalnya kita berharap itu rapornya hijau dalam waktu 1-2 tahun, tidak. Itu. Karena di sana itu adalah soal bagaimana mengerti konteks tulisan, tetapi dia juga mengandaikan ada pikiran lain yang bisa support yang ada gitu. Tapi kalau misalnya dia hanya mati-matian di teks yang ada tanpa didukung oleh kemampuan untuk berpikir yang lain terkait itu, susah juga gitu. Makanya ada yang namanya tingkat membaca sampai pada tingkat pemahaman gitu. Jadi kalau misalnya hanya kebiasaan membaca, oke lah dia baca-baca hurufnya oke. Itu juga bagus. Tapi bagaimana dia memahami isi bacaan dan sampai pada ujung akhirnya adalah transformasi literasi. Bagaimana dia memahami isi bacaan ini, kemudian kaitkan dengan konteks, dan dari konteks itu di mana dia ada lihat ruang, di mana dia bisa sejahtera di situ, transformasi literasi. Gitu. Takutnya dia terlalu banyak buku, tapi miskin secara hal lain. Betul. Gitu. Itu banyak yang gitu. itu banyak juga yang terlalu idealis berada dalam ruang perpustakaan sampai dia tidak tahu bagaimana ilmu-ilmu yang dia dapat di ruang perpustakaan itu bisa mendekatkan dengan kebutuhan masyarakat. Betul. Atau paling tidak lah dia sejahtera dari yang dia baca buku itu. Dia sendiri dulu lah minimal. Dan itu jadi bahan refleksi juga buat saya. Ada kadang-kadang itu kebiasaan kita membaca satu buku. Kalau ditanya kembali itu kita bingung sebenarnya ini isinya apa kembali. Tapi sebenarnya kalau kita omong tentang membaca buku itu memang hasilnya bukan langsung jadi. Dia bertahap. Dia punya proses untuk itu. Kayak mungkin ya kita baca satu buku tentang parenting lah contoh lah, kita baca buku tentang satu parenting ya mungkin kita bisa langsung implementasikan itu. Tapi kalau kita sudah baca yang agak naik sedikit, kalau kita omong macam kayak baca buku filosofi teori itu kan sudah omong tentang filsafat kan itu ya itu butuh waktu dan butuh proses untuk implementasikan itu sebenarnya. Itu artinya bahwa perjuangan kita itu tidak hanya sampai pada yang pertama membangun kebiasaan membaca. Kemudian yang kedua itu mengerti isi bacaan, tapi harus pada tingkat bagaimana bacaan yang ada itu bisa berdampak. Iya, punya pengaruh untuk kalau kita. memang dunia terlalu jauh, dirimu lah. Diri sendiri dulu lah ya. Jangan sampai sering membaca buku tapi pikiran selalu negatif. Itu juga hal lain itu. Ada satu fenomena satu lagi kakak, banyak yang bilang kita baca, kita cari informasi, tapi kami baca di TikTok, di Facebook. Itu menurut kakak bagaimana? Apakah ada perbedaan? Karena kemarin ibu siapa itu saya lupa namanya, dia gencar sekali bilang bahwa membaca buku itu tidak sama dengan kita nonton TikTok, tidak bisa digantikan, katanya dia. Tidak bisa digantikan dengan kita nonton baca di TikTok, baca di Facebook, media sosial yang lain. Karena membaca buku itu dialog kita dengan otak kita sendiri.
Nah, menurut kakak itu gimana kalau misalkan ada punya pemikiran kayak begitu? Saya pikir entahlah. Kalau kalau saya ya, kalau saya, kalau melihat membaca menurut saya itu adalah berdiskusi. Maksudnya bagaimana penulisnya bercerita dengan kita gitu. Iya. Dan saya tidak butuh cerita yang pendek sampai saya juga tidak mengerti gitu. Saya butuh cerita yang komplit. Dan kalau mau dapat cerita yang komplit itu buku. Buku, betul. Gitu. Kalau hanya cerita yang sepotong-sepotong, maka yang kamu dapat juga sepotong-sepotong. Sepotong-sepotong. Gitu. Nah, kita ini kan lagi kejar viral toh. Iya. Kejar viral, tetapi kita tidak berani menukik lebih dalam, mengkritisi viral itu. Betul. Gitu. Nah, kita selalu berpikir yang viral itu yang keren gitu. Menurut saya sampah jujur. Iya. Jadi bagaimana dia mendaur sampah untuk sampah gitu. Iya, kadang-kadang itu juga. Saya nih kadang-kadang buat satu kadang-kadang di beberapa media sosial lah. Kalau saya ngomong jujur, saya punya Instagram itu memang saya khususkan untuk buku-buku yang saya baca. Itu ada beberapa orang yang mengkritisi itu. Dia bilang, lu bikin begitu memangnya ada yang mau lihat? Bilang, saya tidak butuh orang lihat. Saya hanya mau buat itu sebagai perpustakaan digital saja, buku-buku supaya kalau seandainya buku itu dipinjam dan hilang, ya sudah, selesai sudah itu buku. Tapi ada kenang-kenangan lah buat saya. Nah, ini sebenarnya juga bisa jadi tren di Instagram itu, kakak. Ada satu hashtag yang buat saya juga oke lah. Berarti ini mungkin 1% dari kami yang dalam data bahwa Indonesia itu cuma ada punya 1/1000 lah orang yang membaca buku. Di Instagram itu ada hashtagnya namanya Bookstagram. Dan itu kumpulan manusia-manusia yang menjadikan Instagram itu sebagai perpustakaan pribadi mereka. Saya tidak tahu apakah ini keren tidak buat orang yang lain, tapi kalau menurut saya itu keren, bagus sekali itu. Itu bisa jadi dampak yang baik sampai ada komunitas-komunitas literasi. Dan saya merindukan itu, mudah-mudahan ada di NTT juga. Karena kalau kita mau kumpul orang NTT kayak begitu kayaknya susah. Butuh waktu lah. Butuh waktu. Kalau saya tidak ingin taburkan pesimis. Saya sudah pesimis duluan soalnya. Apa namanya? Potensi di NTT itu ada, Kak. Ada, betul. Bahkan menurut saya sangat besar potensinya. Nah, tugas untuk membangkitkan potensi ini, menggali potensi ini, itu menjadi pergumulan. Betul. Gitu. Dan itu butuh tumpangan tangan dan sebagainya. Jadi, tumpangan tangan dan butuh doa yang betul-betul kuat itu. Kalau kita lihat, misalnya ambil contoh, saya di sekolah, kita ke satu kelompok anak. Gitu. Dari 20 anak yang ada, tetap membuat kita tersenyum karena ada 5-6 anak yang keren. Betul. Gitu. Jadi logika berpikirnya bagus, kemudian cara dia berargumentasi bagus, bagaimana dia menata kata dalam narasi yang luar biasa gitu. Iya. Hanya emas ini dibungkus oleh sekian banyak tumpukan lain tadi. Tumpukan lumpur. yang memang menurut saya potensi sudah ada, tinggal emas ini kita naikkan dia ke permukaan dan jadikan dia pajangan yang indah. Betul. Sehingga yang lain termotivasi gitu. Makanya ketika ada yang mengkritisi kami terkait pendampingan menulis, kemudian penerbitan buku dan lain-lain, ada yang mengkritisi, wah masa dalam waktu misalnya gitu, pendampingan menulis langsung dapat tulisan gitu. Nah, jadi kami pernah dikritisi karena 3 hari pendampingan menulis langsung jadi buku. Padahal prosesnya tidak dalam 3 hari ini. Sudah prosesnya lama. Tidak, maksudnya proses perjumpaan 3 hari. Kemudian di 3 hari ini kami menemukan tadi itu emas dan lumpur tadi itu. Dan ketika setelah 3 hari ini tugas kami di redaksi adalah memilah itu. Oke, ini yang masih butuh pendampingan lanjut. Ini yang berat sekali gitu. Ini memang tidak bisa lagi. Kita standar nol. Tapi ada yang layak. Nah, yang layak ini juga kita proses ke lanjutnya untuk merapikan itu. Iya. Nah, makanya sekarang kami ada program sekolah menulis itu waktunya 3 bulan. Karena selama ini kan orang hanya tertuju di 3 hari. Sudahlah, biar kalian puas. Kami buat style waktunya 3 bulan. 3 bulan. Jadi setelah kita buat pendampingan 3 hari, tapi sebenarnya kami sudah buat lama. Hanya supaya mereka puas saja. Iya. Kami sebut ini sekolah menulis 3 bulan gitu. Karena setelah 3 hari ini kami akan berjumpa virtual. Oke. Setelah perjumpaan virtual, merapikan tulisan, memastikan itu bukan copy paste, bukan pakai AI dan sebagainya. Ya, kemudian itu. yang berikut merapikan tulisannya, kemudian didorong ke penerbitan sampai menghasilkan sebuah buku.
gitu. Intinya bahwa potensi itu ada di sekolah, baik gurunya maupun siswa. Gitu. Kalau misalnya ada yang bilang anak NTT itu tidak bisa, menurut saya oke, benar. Secara apa ya, kalau diakumulasi ya. Tapi selalu ada emas yang ada. Nah, misalnya dari Rumah Literasi Cakrawala adalah kami tidak muluk-muluk, Kak. Kami merasa bahwa kalau misalnya di guru saja, di satu sekolah itu ada 5-6 guru yang punya kebiasaan membaca, kemudian menulisnya juga bagus. Justru kami naikkan mereka ini. Gitu. Nah, naikkan mereka ini, dengan sendirinya nanti guru-guru lain akan ikut gitu. Betul. Tapi kalau misalnya mereka ini tenggelam atau Iya. tidak menampilkan diri atau tidak kita support dan sebagainya, dia akan gabung dengan jenis yang lain gitu. Lumpur yang lain. Karena itu virus. Dengan lumpur yang lain Gitu. akhirnya. Jadi ada yang sudah lama menulis, kemudian karena situasi kondisinya tidak mendukung dia untuk kembangkan tulisannya, dia terdiam sejenak gitu. Tapi bukan berarti mati. Maka Cakrawala hadir adalah menggandeng dia gitu. Meyakinkan dia, kamu bisa, ayo mulai lagi. Iya. Kita bangkit, bahwa kamu tidak sendiri. Makanya kami menyebut diri itu sahabat penggerak literasi. Iya, betul. Gitu. Sahabat Jadi penggerak sahabat literasi. dari para penggerak literasi. Literasi. Jadi kami bukan penggerak satu-satunya, tidak. Kami hanyalah sahabat dari para penggerak literasi yang berjalan dalam sunyi. Gitu. Maka tagline kita adalah kami adalah pejalan sunyi literasi di NTT. Gitu. Dan di setiap jalan sunyi itu kami menemukan sekian banyak orang yang selama ini dia jalan sendiri-sendiri. Gitu. Betul. Ayo kita ramaikan jalan ini gitu. Mari kita Sama-sama jadikan lah. literasi sebagai bagian dari cara kita bernafas dan cara kita hidup. Gitu, Kak. Nah, kakak sudah singgung sedikit tentang Yayasan Ya. Rumah Literasi. Kakak kira-kira apa yang melatar belakangi kakak mendirikan yayasan ini? Karena minta maaf, ini kakak ini saya sudah kenal lama. Dulunya itu kalau tidak salah media. Iya. Media. Tapi ternyata makin kesini makin naik kelas nih. Jadi jadi bukan hanya lagi media tapi yayasan. Iya. Kira-kira dari perubahan dari media ke yayasan, Yayasan, ya. itu apa yang melatar belakangi kakak? Satu-satunya yang melatar belakangi awalnya itu ya adalah soal kepedulian. Jadi kalau mau cerita tarik lebih jauh lagi, saya ini calon pastor. Gitu. Ya. Jadi sebenarnya saya bukan di sini saat ini. Saya bisa saja di paroki di mana saya berjubah misalnya gitu. Tapi ketika saya memutuskan untuk di luar, saya menemukan ada yang salah dari cara kita merayakan hidup gitu. Nah, itu yang paling pertama sekali itu. Nah, kemudian yang kedua adalah dari sekian banyak media yang ada, belum ada yang fokus terkait Pendidikan, gitu. betul. Memang itu saya sepakat kan. Memang kita awalnya itu media. Itu karena ceritanya adalah kita turun ke sekolah gitu. Meliput dan sebagainya. Jadi kita jadikan media ini sebagai pintu masuk kita untuk mendeteksi apa yang ada di sekolah. Kalau tanpa media, Betul. orang akan tanya, kau jual apa di sekolah ini? Betul. Gitu. Tapi dengan media kita bisa bertemu kepala sekolah, kepala dinas dan sebagainya. Nah, ketika sudah masuk di gerbang sekolah, di gerbang kampus, ternyata kita menemukan sekian banyak kenyataan yang harus mau tidak mau kita turun tangan. Dan untuk menjadikan itu bagian dari pergerakan, kita beri dia atap bernama yayasan gitu. Nah, Yayasan Rumah Literasi. Jadi di dalam Rumah Literasi itu kakak ada 4 segmen kita. Yang pertama itu tetap majalah gitu. Oh, tetap ada. Majalah pendidikan, kemudian online-nya tetap ada, kita setiap hari kita liput dan sebagainya. Itu satu divisi. Divisi lain adalah ketika kita masuk ke sekolah, ternyata ada 3 kelompok, 3 style ya yang dimiliki oleh anak dengan guru di situ. Apa itu? Nah, yang pertama itu adalah misalnya ada yang sudah menulis, gitu. Ada yang sudah menulis, tapi dia ya bangga saja satu tulisan yang ada, tapi dia sudah tulis gitu. Kemudian pernah publikasikan. Ada sekian banyak guru di NTT yang Tulisannya bagus-bagus. tulisan bagus-bagus Iya. dan dipublikasikan. Tapi dia menjadi pemain tunggal di situ, dia sendiri gitu. Nah, kalau kita presentasikan cukup 20% gitu dari jumlah yang ada, 20%. 10%, minta maaf, 10%. 10% lainnya mereka yang mau bilang menyerah pada nasib atau apa juga tidak juga. Misalnya, adik, kita mau pensiun ini. Oke. Ada yang masih muda tapi bilang, buat apa itu?
Ya, Gitu, ya. itu pragmatis sekali. Itu ada 10% yang kalau mau dibilang itu kalau di rumah sakit itu mereka sudah tolak dari rumah sakit. Artinya ini soal mindset toh. Ya. Mindset bahwa dia tidak bisa, kemudian mindset bahwa dia tidak mau, apa istilahnya, tidak guna itu. Ya. Gitu. Sementara ada 80% yang saya melihat ini sebuah apa ya? Bibit yang mesti kita rawat dan mesti kita kembangkan. 80% loh jumlahnya. Yang mau tulis tapi mulai dari mana? Iya. Gitu. Itu 80% itu. Makanya kita punya divisi sekolah menulis tadi itu. Program sekolah menulis, pendampingan menulis, tapi sampai pada penerbitan karya itu. Gitu. Itu divisi yang kedua. Divisi yang ketiga itu kita punya penerbit dan percetakan. Ada. Gitu. Karena kita berpikir bahwa selama ini kan banyak yang terbit di luar gitu. Dan Iya. suka-suka mereka di luar yang tentukan harganya. Padahal untuk ISBN itu tidak ada biayanya. Asal saja kamu masuk dalam satu namanya penerbit dan kamu bisa usulkan itu. Gitu. Tapi kalau misalnya kita di luar jalur ini, maka kita harus beli. Maka dengan kami di Cakrawala NTT, kalau kamu hanya sekedar untuk terbitkan karyanya, kami bisa support. Oke. Gitu, kami support gitu. Nah, yang memang harus perlu dibantu adalah percetakan. Makanya untuk mengatasi yang ini, percetakan ini kita kerjasama dengan kawan di Surabaya, tim di sana, tim kita juga. Untuk harga percetakan sesuai harga Surabaya. Gitu. Kemudian kami bilang juga ya, karena ini kalian juga ada bagian dari NTT, kemudian support dan sebagainya, kamu bantu dong untuk biaya ekspedisinya. Gitu. Jadi biaya ekspedisinya mereka tanggung. Biaya terbitnya kita bantu. Itu PR besar itu. Jadi sekolah atau perorangan yang mau cetak buku hanya bantu biaya cetaknya. Okay. Itu pun sesuai dengan yang kamu mau. Gitu. Jadi kita tidak ada standar misalnya harus cetak 1.500 tidak gitu. Tapi memang kita minimal 50 minimal 50x gitu. Jadi ada penerbitan, ada percetakan. Jadi hanya untuk membantu tadi kondisi kita di sekolah ini. Ada yang sudah tulis bagus tapi bingung ini betul tidak. Ada yang tulis sampai 1.000 puisi kan. Guru. Bayangkan 1.000 buah puisi dan bagus-bagus gitu. Nah, kami hadir untuk mengumpulkan, merapikan, kemudian menerbitkan. Sementara dia mau cetak itu urusan dia gitu. Kita sampai pada buku elektronik. Nah, kemudian yang berikut saat ini yang nanti saya juga undang kakak misalnya ke sana, itu kita punya taman bacaan masyarakat. Terkait tadi itu soal kebiasaan membaca dan menulis itu. Saya hampir bilang begini, sudahlah kalau memang ada apa istilahnya, ada tugas yang diberikan, ada yang hanya sekedar buat anak, urusan untuk yang lainnya orang lain, sudah kita ambil bagian gitu. Ya. Silakan kamu buat anak sebanyak-banyak. Tugas kami adalah bagaimana supaya anak ini bisa baca atau punya kebiasaan membaca. Makanya kita buat semua taman bacaan masyarakat di sana. Jadi kita setiap Sabtu sore itu anak-anak datang baca. Setelah mereka baca, karena kemampuan daya tahan anak itu yang baru untuk membaca paling tinggi 30 menit. Iya. Sisa waktunya mereka bermain. Makanya kita lagi deteksi potensi mereka yang suka menari, menyanyi dan sebagainya. Jadi mereka baca dari 2 jam ya. Dari jam 3 sampai jam 5. 30 menit mereka membaca, 1,5 jamnya itu untuk kembangkan potensinya. Oke. Gitu. Makanya kita lagi butuh relawan banyak gitu. Jadi yang bagus itu. Yang mau dampingi menari silakan dengan kelompoknya, yang menggambar dengan kelompoknya. Yang suka lari-lari saya sudah dengan kelompoknya gitu. Gitu. Itu modelnya. Jadi bagaimana anak itu bertumbuh di situ. Jadi dia tidak sadar kalau dia lagi digiring untuk bangun kebiasaan membaca. Kita perlahan. Setelah itu nanti kita akan arahkan pelan-pelan untuk naikkan waktu membacanya. Iya. Naikkan lagi gitu. Sampai dia sadar bahwa membaca itu penting untuk saya. Gitu, Kak. Kita orang dewasa saja kadang-kadang membaca itu ya mentok-mentok 30 menit itu juga sudah lama gitu. Tapi kalau sampai ada anak-anak yang betah baca sampai 30 menit itu emas yang ada di lumpur tadi itu. Omong-omong tentang taman baca kakak, saya tidak tahu ya, mungkin di NTT ini ada berapa banyak taman baca, tapi khususnya kita di Kupang kayaknya sedikit deh.
Atau hampir tidak ada kayaknya? Ada juga. Ada yang juga. lain. Hanya memang saya lihat Kak, kita jalan sendiri. Oke. Kita ada aktivitasnya, ada aktivitas. Tapi karena jalan sendiri, lelah sendiri. Iya. Lelah sendiri. Betul. Makanya mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus bangun satu terobosan kolaborasi sinergisitas. Iya, sepakat. Misalnya yang kakak buat saat ini, itu connect misalnya dengan yang menjadi mimpi kami juga, gitu. Bagaimana kata itu bukan hanya sekedar ditulis, tapi juga disuarakan dalam satu cara, gitu. Itu misalnya. Nah, kalau misalnya energi ini kita kumpulkan di satu titik, lalu kita mau drop kemana yang menjadi kebutuhan, besar dampaknya. Betul. Besar sekali gitu. Tapi kalau misalnya kita buka taman bacaan sendiri, satu buat sendiri, satu buat sendiri, begitu ada kesibukan, hilang. Muncul lagi. Apalagi yang lebih parah lagi itu buka taman baca untuk kepentingan proposal. Kepentingan. Itu ada banyak yang begitu. Menurut saya baik juga sih, tapi mesti dimurnikan motivasinya. Iya. ada dulu itu pernah ada adik-adik lah, mereka buat satu taman baca. Itu sebenarnya saya bilang bagus ini, tapi kalau kamu kuat bertahan saja. Mereka buat gelar buku di Taman Nostalgia. Mereka namakan mereka punya komunitas itu komunitas Lapak Sabda. Mereka kumpul buku-buku bacaan dari beberapa orang. Tapi saya bilang kalau kamu mau buat kayak begitu, lihat tempat. Karena kalau di Taman Nostalgia kayaknya bagus sih, bagus buat di taman seperti itu. Tapi lihat juga situasinya mendukung orang untuk membaca tidak. Mendukung orang untuk membaca, karena saya pribadi saja kalau membaca di tengah kayak begitu kayaknya tidak akan bisa. Dia harus di tempat yang agak hening lah istilahnya. Nah, menurut kakak, tadi kan kakak buat taman baca. Apakah itu hanya bisa dikunjungi oleh anak-anak atau umum? Kalau di sana yang terdeteksi saat ini 5.000-an judul buku itu untuk umum Kak. Umum. Bahkan kami membuka diri untuk siapa saja yang mau mendermakan buku. Gitu. Tapi bukan tukar buku ya. Oke. Kami tidak izinkan buku itu bawa keluar. Aduh, itu repot kakak. Itu tidak akan pulang buku itu. Kemudian yang kedua, terkait tadi yang saya sebut program sekolah menulis. Maka saya lagi mau, setelah ini mungkin kita bisa pertajam itu. Kita juga butuh sekian banyak pengajar, relawan. Jadi ada perbedaan di situ. Kan 4 divisi tadi itu. Untuk bagaimana kita support kita punya pikiran, support kita punya energi, tetapi harus sampai pada tingkat transformasi literasi. Saya ambil contoh. Di Unika kemarin ada dosen yang ke sana, mereka itu bergerak di sampah, gitu. Di isu sampah, gitu, perubahan iklim, gitu. Kemudian saya langsung tangkap, anak-anak saya datang ke sini, setiap hari Sabtu datang ke sini, mereka tidak bayar ini rumah. Fasilitas yang kita gratiskan gitu. Tapi dia bakal terganggu nanti kalau misalnya dia istilahnya nikmati terus yang gratis gitu. Saya sejujurnya tidak pernah mengajarkan orang untuk gratis. Tapi saya ingin dia membayar datang ke sini itu dengan bawa sampah. Gitu. Jadi yang misalnya kemasan begini kosong, cukup satu dalam setiap kali dia datang gitu. Jadi dia support sampah, kita siapkan bank sampahnya. Bank sampah ini kita akan pilah, kasih rapi, kemudian kita jual kembali atau buat ini ada sekian banyak barang-barang yang bisa dihasilkan dari sampah. Daur ulang lah istilahnya. Daur ulang gitu. Jadi sekian banyak energi itu kita tampung, ini satu kali jalan ini. Sumbang sampah tapi kamu dapat ilmu banyak pulang gitu. Jadi istilahnya membayar tempat waktu dari relawan itu dengan membawa sampah. Gitu. Yang pertama, kurangi sampahmu di rumah. Yang kedua, paling tidak kamu sadar bahwa sampah itu merusak untuk jangka panjang gitu. Apalagi sejenis plastik kalau sudah ke laut, ke sawah. Kami di sana itu dekat sawah. Sehingga memang harus diselamatkan dalam satu cara. Nol baki ya? Ya, di nol baki. Tadi kakak bilang mau pertajam soal sekolah menulis. Itu apa yang mau dipertajam kakak? Ya, saya melihat kakak, potensi kita ini berbeda terkait menulis. Saya misalnya senang menulis kreatif. Ada yang senang cerpen,
ada puisi, ada yang suka tulis puisi, ada yang tulis kisah perjalanan, pentigraf dan sebagainya. Jadi masing-masing kita itu punya minat masing-masing di situ gitu. Dan istilahnya di satu ruangan kita tidak bisa sama gitu. Walaupun sama-sama suka menulis gitu. Tapi ada yang istilahnya kekhususannya. Gitu. Nah, di program sekolah menulis itu setiap kelompok ini kita kelaskan sendiri. Yang senang tulis puisi kita kelaskan sendiri. Satu kelompok sendiri. Iya, yang cerpen kita kelaskan sendiri dan sebagainya gitu. Tapi maksimal pesertanya itu 50 orang. Hybrid, hadir langsung tapi juga dengan virtual. Tapi satu paket dia sampai pada penerbitan e-book. Iya ya. Gitu. Jadi kita dampingi, setelah didampingi di perjumpaan virtual, kita perbaiki tulisannya, kemudian kita edit, kita terbitkan sampai pada buku elektronik. Nah, memang kalau sudah pakai buku elektronik itu sudah ada di beberapa aplikasi dia berbayar sudah. Gitu, dia berbayar. Tapi kalau misalnya di satu komunitas kita beli satu saja toh, itu kita bagi linknya kepada yang lain, akhirnya semua kita bisa baca. Bisa baca gitu. Nah, itu program sekolah menulis. Hanya mau bilang saja bahwa kita jangan sampai terlalu lama meratapi kebiasaan membaca. Ada yang sudah punya kebiasaan membaca. Betul. Gitu. Kemudian ada yang punya kemampuan menulis. Nah, ini yang kita harus tingkatkan juga. Betul. Gitu. Karena prinsipnya jangan sampai terlalu lama tadi itu meratapi kegelapan. Mari kita ciptakan cahaya gitu. Sehingga misalnya kakak mau menjadi bagian misalnya kolaborasi nanti dua yayasan ini dengan rumah literasi. Saya pikir itu keren sekali. Karena dalam konteks ini dalam konteks media kita punya sasaran tembak yang sama. Betul. Gitu. Tinggal kita akan lihatnya dari sisi mana. Gitu. Dari sisi mana yang kita bisa elaborasikan. Nah, ini tadi kakak bilang kakak mengklasifikasikan minat tulis mereka, entah itu yang suka di cerpen, di puisi, mungkin juga ada yang suka di novel di non-fiksi. Ini kan selama ini yang kakak buat itu kakak ke sekolahnya, baru kakak saring sendiri kan. Misalkan nih ada orang yang mendengar ini, terus mereka mau bergabung, apakah secara individu mereka bisa gabung? Sangat bisa. Bisa gabung. Karena itu kan kalau misalnya dalam kota dalam kota Kupang ini, silakan ke sana misalnya. Kemudian bisa juga lamar sebagai pengajarnya. Tapi syaratnya harus punya karya. Minimal 1 atau 2 karya. Nah, misalnya kamu lamar sebagai pengajar puisi ini. Kita terima, tapi kamu tunjuk dulu karyamu. Minimal apa? Karya apa? Buku harus. Tidak selamatkan wajahmu juga. Karena bagaimana mungkin kamu ajar orang kamu sendiri tidak punya karya. Itu dia punya. Boleh. Jadi kami membuka. Dan kami pertimbangannya sangat rasional gitu. Jadi istilahnya apa yang menjadi lelahmu dan sebagainya kita akan hitung secara rasional gitu, secara rasional. Sementara yang mau belajar menulis dipersilakan gitu. Kami memang belum ini masih rapikan itu tadi yang saya cerita, kami baru 5 hari di situ. Kami lagi membuat kelasnya. Tapi untuk di sekolah selama ini kami sudah 58 kelas. 2 angkatan kami berjalan. Bahkan sampai di Sulawesi Utara. Gitu. Sampai sana. Mereka murni virtual dari sana. Sekolahnya. Jadi di satu sekolah itu kepala sekolahnya mendeteksi anak dari kelas 1 sampai kelas 3 yang punya kemampuan menulis. Jadi memang pilih yang terbaik. Kemudian kumpulkan mereka jadi di satu ruangan. Nah, mereka inilah yang akan menjadi obor di sekolah itu. Terbit bukunya, tapi buku yang berkelas. Dengan demikian kami tidak bilang mau mengabaikan yang lain, tidak gitu. Kita tetap buat pendampingan yang lain itu, tapi dengan sistem cara yang berbeda. Dengan cara yang berbeda. Karena mendampingi yang start dari 50 dan mendampingi yang start dari 0 itu pasti beda. Beda. Dan kita standar profesional. Ada selama ini dari 58 sekolah itu ada 3 kelas yang kami sebut kelas gagal. Gitu. Jadi kenapa dikatakan gagal? Sekolah merekomendasikan anak, tapi anaknya tidak diseleksi serius dan tidak serius. Gitu. Nah, proses kita kan panjang. 3 bulan itu. Gitu. Dia harus menulis, kemudian kirim tulisan, kita lihat harus perbaiki di mana, dia perbaiki lagi dan seterusnya. Tapi kalau di proses-proses ini berapa kali dia abaikan, kami melihat dia tidak serius. Karena kami tidak mungkin menerbitkan mentah. Gitu dari proses yang itu. Apalagi kalau prosesnya panjang baru tidak serius, itu memang melelahkan. Lebih baik start dari 0, stop saja. Betul. Ya walaupun pakai selama ini dalam tanda kutip
dipaksa ya. Iya. Jadi kepala sekolah maksa ayo masuk di ruangan dan seterusnya. Tapi puji Tuhan minatnya makin hari makin meningkat. Oke. Makanya bukan apa Kak, kita butuh pengajar sebenarnya. Oke. Dan pengajar kita saat ini tidak harus ada di NTT. Dari luar juga bisa. Kami sudah berkolaborasi dengan Duta Baca Indonesia. Wow. Gitu. Jadi Duta Baca Indonesia juga tangani kelas. Dia tangani beberapa jenis kelas yang sesuai minatnya. Misalnya fiksi mini. Gitu. Itu yang dia dampingi, kemudian kisah perjalanan dan novel. Gitu. Jadi yang mau pilih novel nanti dengan beliau gitu. Oke. Demikian juga beberapa penulis nasional lainnya. Jadi kita tampung semua energi Indonesia, coba arahkan ke timur Indonesia karena dari sini matahari terbit. Betul. Gitu. Karena ada banyak, kalau kita mau lihat kembali, ada banyak sebenarnya penulis-penulis NTT yang karyanya tuh mendunia. Kayak kita contoh kemarin ada satu yang Kak Felix Nesi. Ini satu yang baru muncul, kita belum tahu ini ada banyak emas yang masih terkubur lumpur dari itu tuh. Ada sekian banyak Felix Nesi yang lain. Ya. Yang bisa kita kembangkan. Tapi kalau saya lihat makin ke sini juga Kakak, saya lihat ada sekian banyak anak NTT itu yang hebat dalam hal menulis. Betul. Tapi pertanyaan lanjutnya adalah apakah dia mau bagi atau tidak? Itu juga hal lain. Itu lagi. Itu betul. Jadi sampai pada tingkat di mana saya melihat bahwa oke lah. Ternyata kita tidak bisa tiba hanya di satu. Jadi titik puncak itu justru menjadi titik awal untuk kita berpikir dan melihat fenomena yang ada. Jadi dia tulis bagus, sudah berkarya gitu. Menjadi pertanyaan adalah mau tidak dia mendampingi yang lain supaya dia jadi seperti dia. Betul. Nah, itu juga kadang-kadang ada ego tersendiri. Ada itu kita satu harus kali kami pernah diskusi dalam forum resmi ada ya, saya tidak mau sebut ya, kawan baik juga, kerabat dan seterusnya. Dia sampaikan bahwa Pak Gusti dan teman-teman semua, menulis adalah panggilan jiwa. Saya tersentak, oke betul, menulis panggilan jiwa. Kalau begitu saya bilang, saat ujian skripsi, tugas akhir, dosen akan omong, oke, mahasiswa-mahasiswi sekalian yang punya panggilan jiwa, silakan tulis skripsi. Sementara yang tidak punya panggilan jiwa, silakan kau buat apa, tapi kau lulus gitu. Iya. Tapi kan tidak toh? Tidak, betul. Tugas akhir kan harus ditulis gitu. Berarti itu tidak butuh tidak menjadi panggilan jiwa, itu harus menjadi kebutuhan dasar semua orang yang punya pikiran gitu. Betul. Nah, kalau pakai kata panggilan jiwa nanti orang bilang dia sih yang bisa karena dia hanya punya panggilan jiwa. Kami yang lain panggilan yang lain. Panggilan maut. Syukur-syukur juga dia sadar kalau dia ada panggilan. Nah, itu dia. Kalau seandainya dia tahu itu potensi tapi kalau dia sadar bahwa dia tidak ada panggilan. Ya, kalau tidak semua ya. Saya lihat justru ada yang berjuang untuk menjadi pemain sendiri gitu. Iya. Nah, makanya ya bukan berarti kami sedang membanggakan diri, tidak, tapi kami sedang menampung energi Kak. Gitu. Jadi kalau misalnya Kakak berkenan, kawan-kawan lain juga datang ngopi di sana dan kita diskusi apa yang kita bisa buat ini gitu. Ya. Tapi saya ingin sampai pada transformasi literasi karena Kakak ke sana itu butuh bensin kan? Iya. Bukan pakai air gitu. Karena itu situasi yang aksi yang kita buat ini sampai pada hasil duit. Saya ambil contoh. Kami kemarin itu berjuang bagaimana kebutuhan beli bunga di wilayah kami itu tinggi sekali. Ya. Karena mungkin transportasi itu. Oke, mama di bawah jual manual kan, jual di pinggir jalan tuh. Karena kita tidak punya space dan kita tidak ingin bersaing di sana. Jadi kami konsepnya itu piara bunga. Kami jelaskan ini pupuknya ambil dari mana, kerjasama dengan tim pengelola sampah organik tadi itu. Olahnya bagaimana, dibuatkan jadi pupuk. Kami beli bibit pucuk pucuk merah itu. Beli di Surabaya, kemudian kita tanam dalam jumlah banyak, kemudian kita ikuti proses tumbuhnya, kemudian kita sampai jual online-nya. Jadi ilmunya kita dapat, tapi juga dapat duitnya gitu. Supaya pergerakan ini bertahan lama. Gitu. Makanya saya tidak terlalu setuju dengan bilang gratis tadi. Iya. Saya tidak setuju dengan istilahnya kita buat satu kegiatan kemudian disupport saja gitu tanpa ada untuk kita bisa bertumbuh nantinya gitu. Kita harus berpikir bahwa idealis tanpa realistis itu juga tipu daya sebenarnya. Itu menindabobokan potensi. itu tipu daya soalnya idealis tanpa realistis. Kita harus realistis bahwa memang itu semua membutuhkan biaya.
Nah, Kakak, kalau kita kembali ke literasi tadi, artinya bahwa yayasan rumah literasi Literasi, ya. itu sudah mulai langka lah. Dan kita yang punya tujuan yang sama itu, kalau boleh kita gabung kolaborasi dengan apa yang kami bisa dengan yayasan rumah literasi yang kita bisa collab. Itu Semisal bagus. ini. Semisal ini kan podcast ini, pertama. kalau misalnya Kakak izinkan, ini menjadi podcast tour, jadi di sini Ya. dan juga di sana ada. Di sana, ya. Maka kita bisa berkolaborasi carikan narasumbernya. Betul. Jadi bukan hanya saya datang, tapi saya juga support apa gitu. Oke. Itu misalnya, Atau toh. kadang-kadang mungkin kami tim kami yang pergi di sana. Nah itu tadi yang saya sebut podcast tour itu. Jadi Ya. dari sini, tapi kita cari refreshing lah tempat barunya gitu, suasananya. Misalnya di emperan kami di sana. Intinya bahwa di sana kita bisa cuap-cuap, tetapi ada tim pemberitaan kami juga yang support di beritanya. Gitu. Kami Jadi kemarin narasumber itu dia disuguhkan dua hal. Iya. Berbicaranya, tapi juga waktu Ada dia dia punya- pulang, kami juga beritakan Oke. ke dia gitu. Kami kemarin itu di Manusak. Kami Keren. di Manusak. Kayaknya. Ya, kayak ya. Nah, itu juga jadi pembelajaran ketika saya lihat bahwa maunya kan kita belakangan ini kita disuguhkan dengan berita tambang, pokoknya berita yang merusak alam semua lah. Terus kita sampai di sekolah Manusak kita lihat sekolah alam itu, sumpah itu kayak air setitik embun yang jatuh di waktu kita ada gersang-gersangnya itu. Benar. Nah, ini juga jadi pemikiran tersendiri buat saya bahwa kayak TNI ini bahwa kayaknya mesti banyak yang seperti ini. Iya. Kita ke sekolah-sekolah atau ke beberapa komunitas-komunitas yang Iya. punya tujuan yang sama. Kalau Kita punya misalnya nanti, apa itu? sebenarnya ini di luar ini ya. tapi hanya masih dalam ini lah, masih dalam kamar terkait literasi ini, gitu. Jadi misalnya sekali sebulan ke sana, misalnya. Kami siapkan narasumbernya. Oke. Kami siapkan fasilitas dan lain-lainnya, apa yang menjadi kebutuhan kita tuh, gitu. Sehingga kita pastikan KYTN akan datang di tanggal sekian di Rumah Literasi Oke. Cakrawala gitu. Atau Tapi kita saya ingin KYTN ini kaya gitu. Iya. Kami juga harus dong. Kita harus realistis dong, Kakak. Tapi saya tertarik. Maksudnya kayak macam tadi ada anak-anak yang sore-sore mereka ke sana, terus apalagi dengan membaca itu kita bisa buat satu tren membaca dengan sampah. Iya. Itu kan artinya ada 3 elemen yang terlibat di situ kan. Kami dari media juga ada, bukan media sih, tapi kami kan konten kreator. Jadi harus tegaskan itu karena ada banyak yang sudah pergi jadi jurnalis. Tidak, kami hanya berkonten. Konten dengan jurnalis itu 2 hal yang berbeda. Kami tidak punya legal standing tentang itu. Tapi kita bisa buat konten yang mengedukasi. Contohnya salah satu yang mungkin kita bisa buat konten tentang anak-anak ini, bahwa terlepas dari anak-anak yang sekarang lagi tren velocity, ada anak-anak di wilayah lain yang mereka membaca dengan sampah. Itu kayaknya baru pertama tuh di Indonesia. Itu baru pertama kita bisa bawa itu. Artinya bahwa elemen yang dari Unika tadi juga ada, kami dari sini juga ada. Terus jadi di intinya kerjasama. kita tampung semua energi. Gitu. Bahwa kemudian ada pihak ketiga dan keempat dan seterusnya yang support pergerakan kita. Puji Tuhan toh. Tapi kan kita harus berbentuk dulu. Gitu. Kita mulai dulu. Kita mulai dulu. Kita mulai dengan yang ada sehingga dulu. Kalau misalnya nanti manajemen kayak TNE mendesain itu, kami akan siapkan waktu, misalnya sekali sebulan kami di kayak TNE tour ke Rumah Literasi. Di sana kita sudah siapkan siapa narasumbernya. Gitu. Kemudian narasumber itu hadir. Begitu narasumber itu pergi, kita oleh-olehkan dia, bukan selendang, tidak. Tetapi dengan video yang tadi yang ini, tapi juga dengan pemberitaannya. Ini kan jadi jejak digital yang kita bisa buat kan. Ini bukan cuman hanya 1-2 kali kita konsumsi, tapi mungkin 5-10 tahun yang akan datang juga orang masih lihat yang sama. Karena kalau misalnya kami buat podcast sendiri, misalnya, bisa, tetapi menurut saya tidak keren. Nah, tidak keren. Tapi kalau misalnya kayak TNI hadir di sana, energi sinergisitas kolaborasinya itu kuat. Dan kalau mau orang bilang gini, kalau mau berjalan cepat, jalanlah sendiri. Tapi kalau mau berjalan lama dan sampai tujuan, berjalanlah bersama. Betul. Begitu. Betul. Ini
keren ini. Kayaknya status bagus nih. Ini status bagus nih kayaknya. Jadi kalau memang mau cepat jalan sendiri Jalan silakan. sendiri. Itu lebih cepat. Saja. Tapi kalau pendek. supaya lama Iya, tapi harus kalau sama-sama. lama nafas kita panjang harus dalam nafas sinergisitas kolaborasi. Betul. Gitu. Jadi yang memanage di apa itu Taman Baca itu bukan saya. Ada timnya. Kemudian tim relawan itu bukan tim kami. Oke. Tim relawan itu. Jadi mereka langsung menunjukkan sendiri timnya itu siapa ketuanya, koordinatornya dan seterusnya gitu. Artinya tanpa kami ada di situ, aksi itu tetap jalan. Tetap ada. Begitu. Artinya bahwa sebenarnya banyak orang yang punya panggilan yang sama, hanya tinggal wadahnya. Kita kumpulkan di satu titik gitu. Wadahnya yang kita bentuk. Gitu. Tinggal dibuat kemas bagaimana, karena memang kita ini sudah hidup di dunia yang dunia konten, kayak kalau kita ngomong kasar, memang dunia konten. Bahwa ketika tinggal bagaimana kita membuat konten itu punya nilai. Bukan cuma konten-konten berisilah. Ada istilah. Selain ada isi, dia mengakar. Iya, betul mengakar sekali. pada konteks apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Betul. Gitu. Kita pintar-pintarnya kita memanfaatkan digital yang ada sekarang, perkembangan digital yang sudah tinggi. Nah, kakak, ini kita sudah omong panjang sampai ada tahap-tahap perencanaan yang kayaknya ke depan bagus ini. Nah, kita sampai di harapan kakak. Kita omong tentang literasi tadi. Menurut kakak secara pandangan umum saja, kira-kira harapan yang kakak harapkan tentang dunia literasi yang coret maret, selain yang bisa kita buat tadi, harapan yang harusnya dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi darurat literasi ini apa? Yang paling utama kita sadari bahwa kita punya luka. Menyadari diri bahwa kita butuh disembuhkan gitu. Karena itu langkah yang paling utama juga adalah kita bagaimana mulai menata style kita. Cara kita bernafas, cara kita menata fenomena itu harus berbasis pada pertimbangan rasional profesional. Karena itu yang paling penting adalah menata pikiran. Karena dengan kita mampu menata pikiran, maka jari-jari kita itu mudah dilenturkan, dididik dengan satu cara gitu. Karena itu ini harus menjadi gerakan semesta. Ini bukan hanya tugas perorangan, bukan juga tugas yayasan, bukan tugas pemerintah. Ini harus menjadi tugas semesta gitu. Ini menjadi gerakan semesta. Karena itu ketika ini menjadi gerakan semesta, luka ini tidak bisa dititik beratkan pada satu pihak tertentu atau mencari kambing hitam lalu yang lain bersembunyi di balik itu, tidak gitu. Karena itu yang pertama ya, untuk para pendengar kayak Tene yang luar biasa, mari kita mulai menata pikiran kita, mari kita bangun kebiasaan yang luar biasa. Ambil contoh saja, bangun pagi lah, baca 1-2 paragraf dan tulis sebuah status yang membuat orang optimis, percaya diri, itu luar biasa lah. Mulai dari situ. Jadi tulislah mulai dari yang kamu suka, kamu mampu, mulai dari situ gitu. Kemudian yang kedua, untuk keluarga, berharap bahwa jadikan anak itu sebagai investasi, bukan hewan, tanah dan sebagainya gitu. Karena yang piara kita waktu tua itu bukan sapi, gitu, tapi anak gitu. Ketika kita melihat anak sebagai investasi, maka apa yang menjadi kebutuhan anak itu diprioritaskan. Salah satunya adalah bukan hanya kebutuhan badannya, pakaiannya, tapi juga kebutuhan pikirannya. Gitu. Karena itu didiklah anak dalam satu cara yang hebat, yang luar biasa, dan mulailah beri contoh yang positif. Minimal di ruang tamu ada 1-2 buku yang luar biasa gitu. Yang bisa membuat tamu punya alasan duduk lama dan nikmati kopi kita yang luar hebat ya, yang enak gitu. Kemudian yang berikut, pemerintah. Menurut saya pemerintah seharusnya ya minta maaf ya, dalam tanda kutip seharusnya malu gitu. Karena apa? Pemerintah itu diberi energi oleh negara dengan sekian banyak anggaran untuk bagaimana kondisi luka tadi itu bisa tersembuhkan. Oke, kita yayasan perorangan boleh berjalan, tapi kalau misalnya tidak disupport juga dengan satu cara secara kelembagaan pemerintah misalnya, menurut saya juga kurang terlalu keren gitu. Karena itu program-program kita itu harus realistis gitu. Saya senang kemarin itu ada program Gentabilis, gerakan NTT membaca, NTT menulis dari Dinas Pendidikan Provinsi. Menurut saya itu program yang luar biasa ya. Kebetulan
kami juga dipercayakan di dalamnya, dan kita menerbitkan 3 buah buku luar biasa dari anak-anak pilot project Gentabelis gitu. Tapi menurut saya program ini bakal ya mati suri dan kemudian hilang kalau tidak dianggarkan gitu. Betul. Menurut saya program yang baik itu dianggarkan, disupport gitu. Nah, jadi energi kita bukan hanya tentang geotermal dan lain-lain, tapi juga tentang darurat literasi ini gitu. Karena bagaimana mungkin kita bicara tentang ayo bangun NTT kalau pikirannya tidak dibangun. Masyarakat punya imajinasi, daya kreativitasnya tidak dihidupkan. Ya, repot juga. Maka yang lelah nanti ada pemerintah sendiri untuk mengatasi pengangguran dan sebagainya gitu. Tapi kalau misalnya pikirannya disegarkan, maka mesin pikiran itu yang akan mendrive anak-anak kita untuk membaca peluang kerja dan sebagainya gitu. Itu untuk pemerintah. Kemudian untuk sekolah, terima kasih banyak karena untuk para guru misalnya ya sudah luar biasa mendermakan seluruh diri untuk generasi bangsa. Tapi jangan lupa juga untuk kita memperkuat kapasitas diri gitu. Karena anak-anak harus dididik selaras zaman. Betul. Nah, jadi dengan seorang guru yang literat mampu membawa anak juga yang literat. Karena guru itu basisnya itu adalah digugu dan ditiru gitu. Saya pikir itu dari saya. Mari kita bergerak dan mari kita membalut luka ini, dan jangan segera balut, tetapi lihat akarnya kenapa luka ini ada, kemudian jenis obat yang pas sehingga proses penyembuhannya walau secara bertahap tetapi permanen. Betul. Terima kasih dari saya, Kak. Ya. Oke. Jadi hari ini mari kita akui satu hal, Indonesia sedang darurat literasi. Dan kita tidak bisa menunggu keajaiban dari atas. Perubahan itu dimulai dari suara, dari kesadaran dan kepedulian minimal dari kita. Jika kamu mendengar podcast hari ini, mungkin itu pertanda bahwa kamu dipanggil untuk menjadi bagian dari perubahan. Jadi salam literasi, salam dari anak-anak yang tak hanya ingin menjadi statistik, tapi ingin tumbuh jadi pemikir, penulis, dan pemimpin masa depan. Kakak, terima kasih sudah hadir di KTN. Semoga nanti pekerjaan dan rencana kita tadi yang secara spontanitas bisa jalan dengan baik. Dan menurut saya kopi itu harus segera dinikmati, jangan sampai dingin gitu. Asik. Jadi kalau setelah ini segera. Gitu. Segera. Oke, terima kasih. Sabar kakak. Sabar kakak. Jadi kami dari KTN itu biasa ini saya minta maaf untuk narasumber yang sebelumnya karena kami pelan-pelan mulai. Jadi dia bilang daripada pulang terus kita hanya habis di konten, kita ada kenang-kenangan kakak. Kita ada kenang-kenangan dari KTN. Mudah-mudahan ini bisa taruh dibuat di sini ya? Di sini kakak. Jadi siapa tahu nanti besok-besok ada yang ke rumah literasi. Ya KTN. Ini akan menjadi gelas saya. Asik. Oke baik. Baik kakak, terima kasih banyak. Ya. Oke.